wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik, hari ini tepatnya di hari Kamis tanggal 7 September 2023, adik-adik HSKS jenjang SMP dan SMA akan mengikuti factory trip. Nah kira-kira kemana ya factory trip kali ini? Nah factory trip kali ini akan mengunjungi pabrik Sari Roti dan pabrik Pia Mami Pusat. Kira-kira gimana ya keseruan mereka? Yuk kita belajar sambil bersenang-senang yuk. Mari kita ikuti factory trip kali ini. Nah saat ini peserta EduTrip berkumpul dahulu nih di halaman depan HSKS untuk dicek kehadiran tiap siswanya. Selain itu juga diadakan briefing terlebih dahulu yang dipimpin oleh Kak Ila. Di sini Kak Ila menginfokan ke adik-adik untuk tetap hati-hati dan bersikap sopan selama EduTrip berlangsung. Setelah itu, adik-adik masuk ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, mereka menikmati keindahan dalam perjalanan dan bernyanyi bersama untuk menambah keakraban mereka. Adik-adik, nah kita sudah sampai nih di PT Nippon Indosari Korpindo yang akan memproduksi sari roti yang tepatnya ada di Pasuruan. Nah kali ini kita akan belajar apa sih, bagaimana sih produksi dalam jumlah yang besar. Kita akan memulai dari bahan apa saja, bagaimana produksinya, bagaimana pembuatannya, apa sejarahnya, dan apa saja penghargaan yang bisa diraih dari PT Nippon Indosari Korpindo ini. Nah, siapa sih yang udah nggak sabar? Yuk, mari kita lihat. Setelah menikmati perjalanan yang menyenangkan selama kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kita sudah sampai nih di tujuan pertama kita, yaitu PT Nippon Indosari Korpindo. Selamat pagi. Pagi. Waduh, kok lemes banget ini. Belum sarapan ya? Belum. Ada yang belum sarapan? Boleh angkat tangan? Oke, yang belakang doang yang belum sarapan. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti yang lain sudah sarapan ya? Oke, nanti yang sudah sarapan berarti nggak perlu sarapan sari roti. Oh, setengah. Oke, ya wes, nanti semua dapat sari roti dari saya ya, karena biasanya setelah acara ini semua peserta yang hadir hari ini akan dapat free sari roti untuk snack pulang ke rumahnya masing-masing. Dulu kayaknya pernah kunjungan ke Sari Roti ya? Sebelum pandemi? Ya. Betul, oke. Oke, teman-teman, perkenalkan, nama saya Randy. Saya di sini sebagai marketing dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau biasa disebut Sari Roti ya. Nama perusahaan kita namanya PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Kalau dengar nama Nippon artinya perusahaannya dari mana? Oke, betul. Jadi perusahaannya dari Jepang ya, Nippon. Nah, yang teman-teman kunjungi hari ini adalah perusahaan kami yang kedua. Jadi total pabriknya ada 14 pabrik di seluruh Indonesia. Ada berapa? 14 ya. Dan yang di Pasuruan ini adalah pabrik yang paling besar dibanding ke 13 pabrik lainnya ya. Oke, teman-teman, sebelumnya sekali lagi saya ucapkan selamat datang di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau biasa disebut dengan Sari Roti. Nah, nanti selama kunjungan industri yang mendampingi adalah saya ya. Mulai dari awal sampai penutupan hanya saya yang mendampingi. Nanti acaranya apa saja? Acaranya yang pertama, saya akan putarkan video company profile perusahaan Sari Roti. Di video ini banyak sekali informasi penting mengenai perusahaan Sari Roti, mulai dari sejarahnya, proses pembuatan roti, cara pemasaran roti, hingga penghargaan yang sudah diterima oleh Sari Roti. Ya, di video company profile nanti akan dipaparkan semuanya. Lalu yang kedua, saya akan putarkan video proses pembuatan roti lokal. Karena di luar sana banyak sekali merek roti yang bukan Sari Roti, bener ya?
Jadi merek roti itu macam-macam di luar sana, nggak cuma Sari Roti. Saya punya video pembuatannya, nanti kita akan compare, kita akan bandingkan antara Sari Roti dengan roti lokal dari segi pembuatannya. Lalu yang ketiga, saya akan ajak teman-teman untuk lihat langsung proses pembuatan Sari Roti di galeri. Di belakang sana ada galerinya Sari Roti, nanti kita lihat proses pembuatannya secara langsung ya. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai cara pembuatan roti, boleh ditanyakan nanti ketika di galeri. Itu ya teman-teman. Lalu yang keempat, saya akan ajak teman-teman untuk sesi kuis ya. Kita ada sesi kuis. Jadi sesi kuis ini nanti akan caranya lewat online, jadi harus menggunakan handphone. Semuanya bawa handphone ya. Kita akan ada game sedikit, nanti yang skornya paling tinggi akan dapat hadiah menarik dari Sari Roti ya. Tapi hadiahnya bukan sahamnya Sari Roti loh ya. Hadiahnya nanti cukup menarik, jadi setiap materi yang saya berikan harus disimak dengan baik ya, supaya bisa menjawab. Lalu nanti yang terakhir akan ada penutupan dan pembagian free sampling dari Sari Roti ya, untuk teman-teman bawa pulang. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kurang lebih rundown acaranya seperti itu. Kita ikuti semuanya dengan baik dan minta tolong untuk diperhatikan semua materi yang saya berikan supaya nanti bisa jawab kuisnya. Itu ya. Oke, di sini ada yang pernah beli produk Sari Roti? Boleh angkat tangan? Oke, ada yang belum pernah sama sekali? Yang belum? Padahal kalau belum pernah saya mau kasih roti langsung hari ini. Aduh, yang belakang langsung. Oke, kalau sudah pernah semua berarti tahu ya produknya Sari Roti, ada produk apa saja. Saya mau tanya, variannya Sari Roti ada varian apa saja? Tawar, varian kasur, sandwich, sobek, bantal, dorayaki. Ada lagi? Sudah, dorayaki. Selain dorayaki, ban. Oke, ada lagi? Cokoban. Ya benar ya. Ada lagi? Dorayaki sudah. Oke. Sobek sudah. Jadi variannya Sari Roti macam-macam ya. Ada varian tawar, ada varian sobek, kasur, sisir, ada varian sandwich, isi, lalu ada bolu ya, sama lapis. Jadi banyak sekali variannya Sari Roti. Terus kita juga punya produk baru, ini produk yang cukup premium, namanya Red Velvet Triple Choco Brownies sama Tiramisu. Ya. Ada yang pernah beli? Belum. Jadi rotinya kotak balok seperti ini ya, kecil, dan itu harganya mulai 12.500 sampai 15.500 ya. Itu yang segmen kita yang paling premium. Nanti di slide ada, jadi kalau teman-teman lihat di toko boleh langsung dicoba untuk dibeli ya. Oke, tadi teman-teman sudah menyebutkan variannya Sari Roti. Saya rasa semuanya sudah tahu ya produknya Sari Roti. Terus biasanya teman-teman kalau beli Sari Roti di mana? Indomaret, Alfamart, Superindo, pedagang keliling. Ada lagi? Iya, pedagang keliling. Ada lagi? Selain itu? Toko kelontong. Oke. Indo Grosir. Ada lagi? Apa lagi? Ayo, Hypermart ya. Terus Circle K ya, Bright ya, yang ada di Pomsel. Nah, itu kita banyak menjual Sari Roti di toko-toko yang ada di Indonesia ya. Contohnya Indomaret, Alfamart yang paling sering. Tapi kita juga punya yang namanya pedagang keliling, teman-teman. Jadi pedagang keliling yang sering keliling ke rumah-rumah ya, perumahan atau gang. Biasanya suaranya kayak gimana? Nah,
Itu yang kemarin viral ya. Jadi nggak apa-apa. Karena ada viral kemarin, justru penjualan sari roti semakin meningkat, ya semakin naik. Itu. Pedagang keliling yang sering keliling depan rumah teman-teman, kita sebutnya hawker. Hawker nama kerennya. Apa namanya? Hawker. Jadi yang sering keliling itu namanya hawker, pedagang kelilingnya. Ya, nama kerennya. Jangan dipanggil Pak D, jangan dipanggil Pak Le ya. Nah, panggilnya Pak Hawker. Ya. Kalau Pak Hawker itu biasanya ada yang naik sepeda goes, sepeda motor sama tricycle atau becak roda 3 yang didorong itu, ya, yang digoes didorong. Itu nama kerennya Pak Hawker. Ya. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke sesi pertama. Ya, saya akan putarkan video company profile perusahaan sari roti. Silakan disimak dulu videonya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ketika di galeri. Ya, di galeri nanti kan kita lihat langsung proses pembuatannya. Silakan disimak dulu videonya. Sari Roti mempersembahkan. Enak-enak ya rotinya? Iya. Jadi pengen buat roti. Mau tahu cara membuat roti? Yuk kita sama-sama lihat langsung ke pabriknya. Ini dia pabrik roti Sari Roti. Kita masuk yuk. Teman-teman, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk adalah perusahaan roti terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1995. Perusahaan ini menggunakan teknologi modern dari Jepang dan membuat roti bernama Sari Roti. Lihat, bersih sekali ya pabriknya. Pelaksanaan proses pembuatan sari roti secara keseluruhan berpedoman pada standar Good Manufacturing Practices dan Hazard Analysis and Critical Control Points atau sistem jaminan keamanan pangan. Roti Sari Roti dijamin halal karena Sari Roti memastikan semua bahan baku dan seluruh proses pembuatannya memenuhi persyaratan halal. Ini buktinya, ada sertifikat halal dari LP POM MUI. Kandungan gizi roti juga diperhitungkan dalam bahan-bahan yang digunakan agar dihasilkan produk yang berkualitas tinggi. Sebelum masuk ke ruangan pembuatan roti, kita harus melewati tahap-tahap sistem jaminan mutu yang ketat. Setiap roti yang sudah matang diperiksa kualitasnya secara ketat karena hanya roti yang berkualitas baik yang boleh dijual. Di beberapa pabrik sari roti, proses pengisian roti isi dan penempatan adonan ke loyang untuk roti tawar dilakukan dengan menggunakan mesin yang disebut Magic Hand. Mesin tersebut membuat roti yang dihasilkan menjadi higienis tanpa sentuhan tangan sama sekali. Setelah dipanggang, roti akan didinginkan di cooling tower, supaya kandungan air dari dalam roti menguap dan kemasan roti tidak berembun saat dikemas. Jadi rotinya tidak cepat berjamur. Setelah melalui serangkaian tahap pengolahan, roti pun siap untuk dikemas. Kemasan sari roti menggunakan sistem sealing untuk menjamin roti selalu dalam keadaan aman dan higienis. Untuk memuaskan pembeli, kami selalu melakukan pembaharuan dalam teknologi dan produk. Kami menggunakan teknologi terbaru dalam pembuatan roti dorayaki dan mini bun yang bermutu tinggi. Untuk roti tawar, kemasannya didesain khusus, menggunakan quick lock sebagai pengikat kemasan roti, sehingga kemasannya dapat dibuka dan ditutup dengan mudah. Kesegaran rotinya juga tetap terjaga. Pada setiap kemasan sari roti dicantumkan kode pembuatan, lokasi pabrik dan tanggal kadaluarsa. Kode lokasi pabrik ini untuk menginformasikan bahwa roti dibuat oleh pabrik yang paling dekat dengan lokasi penjualan roti. Hal itu menjaga supaya roti yang diterima oleh para pembeli selalu fresh dan enak. Sesudah roti dikemas, roti akan masuk ke dalam mesin metal detektor untuk mencegah adanya benda asing yang terbawa dalam proses pembuatan roti. Jadi aman kan? Kemudian roti-roti tersebut melewati mesin check weigher, timbangan untuk mengukur berat roti. Jika berat roti kurang atau lebih dari yang telah ditentukan, roti akan segera dipisahkan. Proses counting, menghitung roti yang dihasilkan dengan waktu rata-rata tiap pembuatan roti 8 jam. Sari Roti membuat berbagai rasa dan macam roti. Roti tawar, roti bun, roti sobek, roti isi, roti krim,
sandwich, chiffon, dorayaki, mini bun, dan tepung roti. Agar pembeli selalu bisa menikmati roti sari roti yang fresh, empuk, lezat, dan bergizi, kini pabrik sari roti sudah berada di beberapa kota besar seperti 2 pabrik di Cikarang, Cibitung, Pasuruan, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Cikande, dan Purwakarta. Semua pabrik roti tersebut sudah menjangkau seluruh masyarakat dari ibu kota provinsi, kabupaten, dan kota madya. Itu sebabnya PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menjadi perusahaan terdepan dalam industri roti modern di Indonesia. Produk dan sumber daya yang berkualitas, serta kegiatan pemasaran yang dekat dengan masyarakat membuat sari roti selalu diingat oleh para penggemarnya. Ini terbukti dengan diraihnya banyak penghargaan seperti Top Brand, Top Brand for Kids, Rekor Bisnis Indonesia, Indonesia Original Brand, Marketing Award, Care Towards the Special Needs of Muslim Community, Penghargaan Inovasi Produk Pangan Peduli Gizi, Indonesian Customer Satisfaction Award, Penghargaan dari Forbes Asia, Penghargaan dari Forbes Indonesia, Penghargaan Economic Review sebagai perusahaan masal roti terbesar dan kandungan gizi terbaik, dan Asia's Best Companies dari Finance Asia. Sari Roti secara rutin melakukan berbagai macam kegiatan pemasaran dan kewirausahaan. Sari Roti juga semakin mudah didapat karena telah tersebar di supermarket dan minimarket, penjual keliling, dan toko tradisional agar semakin dekat dengan para pembeli. Sari Roti terus berusaha memberikan yang terbaik. Sari roti enak ya? Iya, sari roti emang paling enak. Rotinya empuk dan fresh. Kata Mama, sarapan pagi itu bagus untuk kesehatan. Mamaku pilih sari roti karena bergizi, praktis dan lembut, selembut kasih Mama. Sari roti pilihannya macam-macam. Kalau sari roti sobek bisa dibagi-bagi. Bikin kenyang lagi. Enak. Wah, seru ya jalan-jalan ke pabrik sari roti. Terima kasih roti. Selamat menikmati sari roti. Sari roti, roti sari roti. Do sola, do si re do. Sari roti, roti sari roti. Ya, secara umum proses pembuatan roti seperti apa dari awal sampai produknya jadi. Ada yang bisa sebutkan nggak proses dalam pembuatan roti di sari roti, ada proses apa saja? Ada yang bisa sebutkan salah satu prosesnya? Magic hand. Proses pengisian selai menggunakan mesin magic hand. Ada lagi? Pengecekan berat menggunakan mesin. Betul, proses pengecekan berat roti menggunakan mesin check weigher. Ada lagi? Betul. Cooling tower, ada lagi? Proses pengemasan atau packaging? Sistem jaminan mutu. Sistem jaminan mutu. Oke, proses pengecekan bahan baku ya. Ada lagi tadi pendinginan. Betul ya, menggunakan mesin yang namanya cooling tower. Jadi saya jelaskan lagi dari awal ya. Proses pembuatan roti dari awal sampai produknya jadi, ada proses yang pertama adalah proses mixing. Proses mixing adalah proses pencampuran semua bahan roti. Contohnya tepung, telur, gula, mentega, itu akan dimix jadi satu menggunakan mesin mixer. Ya. Setelah itu masuk ke proses yang kedua, ada proses yang namanya proses fermentasi. Proses fermentasi adalah proses pendiaman adonan roti, ya. Jadi adonan rotinya didiamkan selama kurang lebih 6-8 jam supaya dia bisa mengembang. Ya. Setelah itu masuk ke proses yang ketiga, proses make up. Ya. Proses make up adalah proses pengisian selai ke dalam adonan roti. Kalau di video tadi ada yang namanya mesin magic hand.
Tapi kalau di Pasuruan sini, di pabrik ini kita tidak menggunakan mesin tersebut. Kita pakai tenaga manusia untuk proses pengisian selainya. Ya. Jadi mesin Magic Hand tadi itu hanya ada di satu pabrik saja, di Cikarang. Sedangkan ke-13 pabrik lainnya masih manual. Ya. Jadi ngisinya pakai tenaga manusia, ngisi selainya. Lalu setelah diisi selai, adonan roti akan masuk proses oven. Ya, proses yang keempat, proses oven. Dipanggang selama kurang lebih 5-10 menit. Ya. Setelah itu rotinya sudah matang, baru didinginkan, masuk ke proses yang ke-5. Ya, pendinginan roti menggunakan mesin yang namanya cooling tower. Setelah dingin, rotinya akan masuk proses pengemasan, di packing secara otomatis, baru setelah itu dimasukkan ke gudang distribusi dan langsung kita kirim hari ini juga. Jadi Sari Roti tidak punya gudang penyimpanan roti karena masa simpannya sangat pendek. Ya. Masa expired roti hanya 5 hari, jadi sangat pendek sekali. Ya. Untuk roti tawar, sobek, sandwich itu hanya bertahan 5 hari setelah hari ini diproduksi. Ya, karena kita pakai pengawet makanan tapi jumlahnya sangat sedikit sesuai anjuran BPOM. Ya. Sedangkan kalau roti lokal itu biasanya mereka bisa bertahan lebih lama, ya, 1 bulan, ada yang 2 bulan. Itu karena mungkin mereka menggunakan pengawet kimia yang berbahaya. Ya. Kalau Sari Roti kita pakai pengawet makanan tapi jumlahnya sangat sedikit. Itu ya. Oke, itu tadi video company profile Sari Roti. Ya, saya punya satu video lagi. Ini adalah video proses pembuatan roti lokal. Kita simak dulu videonya bareng-bareng. Ngaduknya gitu ya? Iya. Gimana ngaduknya? Gitu. Gimana ngaduknya? Ini ngaduknya harus sambil nyanyi. Ya, biar rotinya enak. Pakai mixer itu ya Pak, yang muter itu nggak bisa? Bisa. Pak Joko mau coba nggak? Bantuin? Ya. Nyambut gawe. Ya, ngerewangi. Mau nggak, Jok? Cobain, Jok. Cobain, tangan kamu udah cuci belum? Ditusuk-tusuk gitu ya Pak? Ya, ayo. Pukulin. Nah, mau cobain. Ya, cobain nih, Jok. Kayak apa Pak? Tas, Mang. Nah. Jok. Abot Pak. Oh iya. Kamu baru setengah menit udah bilang abot. Jok, semangat dong. Loh. Udah air liur jangan sampai keluar. Angkat yang sini Pak. Ayo lagi. Jok lagi, coba sendiri, coba sendiri. Cut nggak? Coba. Nah. Jamin. Udah Pak, udah. Udah gak kuat. Mau cuci di tangan. Di mana? Di luar. Berat juga ya? Enggak lah, udah biasa. Oh, udah biasa enggak tuh. Ini margarinnya yang nempel ini ya Pak ya? 4 kilo ini loh margarinnya. 4 kilo. Terigunya berapa kilo? 50. Dua sak ini. Jadi 25 kilo. Kelap adalah Belnya di game.
Jadi video tadi itu mereka skalanya masih home industry, beda dengan Sari Roti yang sudah industri besar ya. Kapasitas produksinya juga lebih sedikit dari Sari Roti, tapi yang sangat disayangkan proses pembuatannya kurang higienis ya. Mereka tidak memiliki mesin mixer, jadi proses mixernya masih pakai tangan. Kalau orang Jawa bilangnya nguleni ya, diuleni. Jadi sangat disayangkan karena tidak menggunakan sarung tangan dan tidak menggunakan masker penutup rambut. Jadi bisa aja rambutnya jatuh ke adonan roti ya. Jadi untuk roti lokal ini banyak sekali mereknya ya, di pasaran biasanya dijual di kios atau toko kelontong yang ada di dekat rumahnya teman-teman ya. Harganya biasanya bervariasi, ada yang Rp2.000, ada yang Rp3.000 ya. Harganya sangat murah dibanding Sari Roti, jauh lebih murah ya. Terus juga masa simpan mereka biasanya lebih lama ya, lebih lama karena menggunakan pengawet kimia berbahaya. Jadi lebih hati-hati lagi sebelum beli produk roti karena ini nanti dimakan oleh teman-teman ya, masuk ke tubuhnya teman-teman sendiri gitu. Kira-kira dari video pertama dengan yang kedua beda nggak? Jauh. Beda ya? Lebih bersih yang mana? Yang pertama lah. Yang pertama, oke. Biar teman-teman lebih yakin dengan proses pembuatan di Sari Roti ya. Kita akan jalan-jalan ke galeri setelah ini. Tapi saya minta tolong buat teman-teman bisa mentaati peraturan yang saya berikan ya. Nanti kita akan lewat ruang office dari Sari Roti. Jadi di sana banyak sekali teman saya yang sedang bekerja. Saya minta tolong untuk kondusif dan tidak ramai. Takutnya mengganggu konsentrasi teman saya yang sedang bekerja. Bisa ya? Yes, sir. Oke, nanti yang nurut sama saya pulangnya dapat roti dari Sari Roti. Oke, selama di galeri tidak boleh ambil gambar dan video sama sekali. Karena di galeri itu adalah rahasia perusahaan. Jadi minta tolong ditaati peraturan yang ada ya. Takutnya nanti teman-teman share ke Instagram atau TikTok ya, viral karena itu rahasia perusahaan. Jadi minta tolong untuk diamati saja, tidak boleh diambil gambar dan video. Itu ya. Oke, silakan boleh baris dua-dua di sebelah sini menghadap. Setelah penyampaian informasi, kita diajak untuk melihat proses produksi Sari Roti nih. Tapi karena SOP dari pabrik dilarang untuk merekam, jadi kita tidak bisa mengambil gambar bagaimana proses produksi berlangsung. Sari Roti berdiri sejak tahun 1995. Ada yang sudah lahir? Tahun 95? Belum lahir ya. Kelahiran berapa ini? 2005, 2008. Oke. Oke, berarti baru saya yang sudah lahir tahun 95. Kita beroperasi secara komersil pertama kali sejak tahun 96. Jadi tahun 96 ini berdiri pabrik pertama di Cikarang Blok W, Jawa Barat ya, di Cikarang Blok W dengan merek Sari Roti ya. Produknya namanya Sari Roti. Dari dulu Sari Roti tidak ada perubahan sampai saat ini ya. Visi kami senantiasa tumbuh dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia. Ini lambang spiral ini diambil dari roti lapis yang digulung lalu diiris ya. Jadi ini lambang kreativitasnya Sari Roti. Tahun 99 logonya tetap, tapi ada tambahan tagline, empuk bergizi lezat berisi ya, ini tagline-nya. Lalu tahun 2005 berubah lagi tagline-nya, bekal sehat dan praktis. Lalu ada simbol spiral, ini lambang kreativitasnya Sari Roti. Dan ada tagline rotinya Indonesia ya, karena bahan bakunya didapat di Indonesia, diproduksi di Indonesia dan untuk konsumen yang ada di Indonesia. Supaya lebih dekat dengan konsumen Indonesia, kita pakai tagline rotinya Indonesia. Nah, ini sejarahnya perusahaan. Tahun 95 kita berdiri, tahun 96 pabrik pertama di Cikarang Blok W. Tahun 98 kita pertama kali dapat sertifikat. Di Jawa Barat ada Purwakarta, Cibitung, Cikarang U, Cikarang W. Jawa Tengah ada pabrik Semarang. Lalu di Jawa Timur ada Pasuruan dan Gresik. Kalimantan ada Balikpapan dan Banjarmasin. Untuk di wilayah Sulawesi ada pabrik Makassar.
Jelas ya, jadi memang untuk cover penjualan seluruh Indonesia, kita saat ini punya 14 pabrik di seluruh Indonesia. Untuk roti yang ada di Jayapura, di Papua, bagaimana? Kalau yang di Papua ini, kita suplainya dari Pasuruan sini. Ya, suplainya dari Pasuruan sini. Cara ngirimnya bagaimana? Kalau roti yang dikirim ke Papua, itu dikirim lewat roti frozen. Ya. Jadi kita tidak memungkinkan buka pabrik di sana karena biaya operasionalnya mahal. Ya. Rotinya dikirim dari Pasuruan sini dalam bentuk frozen. Jadi rotinya setelah di packing, dikemas tadi, ya, dia akan dimasukkan ke kardus karton, ya, semuanya akan dimasukkan ke kardus karton, baru dimasukkan ke kontainer frozen. Di belakang pabrik ini ada kontainer frozen besar. Semua rotinya dimasukkan di sana, dibekukan, ya. Dalam keadaan beku mereka bisa bertahan 3 bulan. Ya, bisa bertahan 3 bulan. Nanti kalau kontainernya sudah penuh, baru kita kirim via kapal lewat pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ya, jadi langsung ke Papua. Jadi dikirimnya dalam keadaan beku, frozen. Nanti ketika sampai sana, kalau mau dijual rotinya cukup dikeluarkan dari kontainer frozen, ditata di tempat yang datar, rotinya akan mencair sendiri. Ya, teksturnya akan sama seperti yang ada di Jawa sini. Ya. Masa expirednya berlaku setelah roti tadi dikeluarkan dari kontainer frozen. Jadi 5 hari setelah keluar dari kontainer frozen. Ya. Rotinya dia nanti mencair sendiri, teksturnya akan sama seperti yang ada di Jawa Timur sini. Kalau harganya nanti pastinya lebih mahal dibanding yang ada di Jawa sini. Kalau di Jawa roti sobe itu 19.000, kalau di Papua bisa sampai 26.000. Ya, jauh lebih mahal. Karena ada perlakuan khusus tadi. Tuh. Ini komitmen kami, ada prinsip 3H, halal, healthy, dan hygienic. Halnya Sari Roti sudah disertifikasi oleh lembaga dari MUI, LPPOM MUI. Healthy dan hygienic. Kalau penerapan hygienic ini ada di karyawan produksi kita. Jadi mereka harus menggunakan seragam ini, ya, menerapkan protokol kesehatan dan juga ada SOP-nya untuk masuk ke ruang produksi. Ya. Wajib menggunakan hand sanitizer, melewati ruang sterilisasi, baru boleh masuk ruang produksi. Tuh. Ini beberapa penghargaan yang diterima Sari Roti. Ya. Jadi Sari Roti sering langganan dapat penghargaan. Ada Top Brand, Marketing Awards, Indonesia Original Brands, Rekor Bisnis Indonesia, majalah Forbes, Investor Award. Ya. Sebenarnya ada yang update tahunnya, tapi belum saya masukkan ke slide. Kemarin terakhir kita dapat penghargaan juga dari MUI, ya, terakhir tahun 2023 kemarin, bulan kemarin. Ini Halal Award MUI. Setiap tahun kita juga sering dapat. Nah, siapa konsumennya Sari Roti? Konsumen Sari Roti sebanyak 32% ada dari segmen ibu-ibu, emak-emak, ya. Ibu-ibu. Jadi biasanya ibu-ibu ini beli untuk dikonsumsi sendiri atau digunakan untuk bekal anaknya sekolah. Ya. Lalu disusul segmen ayah 25%, segmen anak-anak generasi Z 19%, mahasiswa milenial 15%, dan pekerja milenialis 9%. Ya. Yang paling banyak ada dari segmen ibu-ibu. Nah, ini maskotnya Sari Roti. Maskot Sari Roti seperti ini. Ini yang lama dan ini yang baru. Kalau yang baru visualnya diambil dari roti tawar double soft. Ya. Ya, bentuknya ada melengkungnya ya di atasnya. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk kegiatan di sekolah atau di toko. Ya. Yang ini agak serem karena yang lama, ya. Matanya melotot. Kalau yang ini biasanya digunakan untuk kegiatan di toko-toko setiap weekend. Ya. Ini kegiatan lain, ya, aktivitas SPG Sari Roti. Jadi kalau di toko-toko besar yang penjualannya bagus, kita akan kasih SPG di sana supaya bisa meningkatkan penjualan Sari Roti. Ya. Biasanya ditaruh ketika Sabtu Minggu. Ini masih sama SPG, ya. Oke.
ini namanya hawker, pedagang keliling. Ya, sering lewat depan rumahnya teman-teman. Ya. Yang sekarang lagi viral suaranya, ya. Seperti ini. Ini ada yang naik tricycle. Ini namanya tricycle, roda 3, becak roda 3. Kalau yang ini naik sepeda motor dan ini sepeda goes. Ya. Kalau yang atas ini, atas kanan ini cewek ini namanya Mbak Sari. Mbak Sari. Dia dibekali troli untuk jualan ke pasar tradisional atau ke tempat keramaian. Ya. Seperti ini. Kita punya akun Instagram, akun YouTube, sama akun Facebook juga. Ya. Boleh di-follow. Nanti di sana banyak sekali informasi mengenai promo di Sari Roti dan juga ada tutorial memasak, lalu ada kuis menarik yang bisa diikuti setiap minggunya. Kalau yang akun YouTube ini jarang update, ya. Yang Facebook lumayan sering update. Yang paling sering update adalah di Instagram. Ya. Next, keunggulan produknya Sari Roti, tekstur roti lembut, empuk, dan bernutrisi. Ya. Kalau dibanding roti lain di roti lokal, ya, roti lokal itu kalau dibelah dia teksturnya lebih kering, ya, lebih kering, kasar. Kalau Sari Roti dia lebih lembut, lebih empuk. Ya. Lalu kalau di Sari Roti kita rotinya dibuat melalui proses pong endog mixing. Ini proses mixer yang berulang-ulang supaya menghasilkan adonan yang super lembut. Ya. Masa simpan pendek menjamin produk selalu dalam kondisi terbaik atau fresh untuk dikonsumsi. Ya. Nah, ini variannya Sari Roti. Nah, untuk roti tawar yang paling mahal ada di Tawar Double Soft Premium. Harganya 24.000. Nah, ini tekstur rotinya lebih lembut, lebih empuk, ya, super lembut, super lembut. Kalau yang double soft biasa ini lembut tapi tidak selembut double soft premium. Ya. Kalau yang milky soft ini dia cenderung kuat aroma susunya. Ya. Jadi lebih dominan aroma susunya. Kalau secara tekstur lebih menang double soft. Ini tawar biasa, ada spesial sama kupas. Kalau yang kupas tidak ada pinggiran rotinya, ya, hanya tengahnya saja. Ini yang versi jumbo, ya, tawar jumbo. Ini yang choco chips, pandan sama raisin. Ya. Kalau yang rasa-rasa ini sering ada di Indomaret, Alfamart, ya, banyak ditemukan di sana. Buat yang suka diet, ada produk roti gandum. Nah, ini roti gandum sama burger. Kalau burger ini kita jualnya ke Layan Superindo saja, tidak ada di Indomaret, Alfamart, hanya di Superindo. Lalu ini ada roti sobek, ya. Pasti semua sudah pernah beli ya roti sobek. Harganya 18.000 sampai 19.000 tergantung rasanya. Ya. Nah, yang ini sobek duo, dia lebih kecil, ya, lebih kecil. Ini inovasinya Sari Roti juga ya. Jadi dari sobek biasa tadi 5 slice jadi 2 slice sekarang. Supaya kalau orang beli sendirian buat dimakan sendiri itu cukup, ya, nggak berlebihan. Ini roti kasar dan sisir, ya, seperti ini. Ini yang varian krim. Lalu yang isi, kalau yang isi sekarang turun harga dari 4.000 jadi 3.500. Ya. Harganya lebih murah karena memang kita rencananya untuk promosi ke sekolah-sekolah, ya, supaya bisa dibeli oleh pelajar. Ya, harganya masih ramah di kantong pelajar. Ini yang versi roti sandwich, ya. Ada kacang, margarin, gula, blueberry, coklat, krim keju, sama pandan sarikaya. Nah, ini yang baru di Sari Roti. Jadi hanya pemisahan kategori. Kalau dia masuk kategori bread, logonya Sari Roti. Contohnya yang Sari Roti itu tawar, sobek, kasur, krim, sandwich itu masuk Sari Roti. Ya. Kalau Sari Kue, rotinya ada di kategori kue. Nah,
Ya, dorayaki kalau teman-teman beli di toko, di kemasannya tulisannya pasti sari kue. Ya. Ini sama semuanya diproduksi di Sari Roti, cuman beda kategori saja. Ya. Yang honey flavor ini tanpa isi ya teman-teman. Jadi kalau beli honey flavor terus nggak dapet isinya terus, jangan komplain ya, karena memang tidak ada isinya. Dia cenderung manis dari madu. Yang ini steam cheesecake original sama coklat. Ya. Terus ada lapis original sama coklat. Ini bolu keju. Nah ini yang baru, lapis Surabaya Premium, ada original, keju, pandan, sama mocha. Ya. Harganya sama semua 12.000. Lalu ada bolu kukus original sama coklat. Nah ini yang baru, red velvet, triple choco, tiramisu sama brownies. Ya. Biasanya tersedia di Alfamart atau Alfamidi. Ya. Kalau roti ini memang biasanya tidak banyak di toko, ya. Displaynya memang sedikit karena rotinya premium dan harganya saya rasa lumayan mahal untuk satu potong rotinya. Makanya kita tidak berani naruh lebih banyak roti, ya. Takutnya nanti jadi returnya tinggi. Itu. Ini yang baru di Sari Roti. Ya. Sekarang kita masuk ke segmen susu juga ya. Produk susu. Namanya Sari Choco Milk. Ada yang ukuran 110 ml sama 180 ml. Ya. Seperti ini. Untuk sekarang rasanya hanya ada rasa coklat saja. Nanti mungkin kedepannya variannya lebih banyak ya rasanya. Untuk keamanan produk kita sudah melewati proses quality control yang ketat. Sari Roti juga mencantumkan kode produksi dan tanggal best before di kemasan. Kita juga menggunakan mesin metal detector untuk memastikan tidak ada logam yang masuk ke dalam kemasan produk. Nah ini warna quick lock. Jadi pengunci di roti tawar itu warna-warni karena tergantung hari apa dia diproduksi. Ya. Jadi kalau diproduksi Senin warnanya kuning. Kalau hari Kamis warnanya hijau. Ya. Jadi tergantung hari apa dia diproduksi. Bukan seenaknya Sari Roti ya ngasih warna di penguncinya. Ya. Tapi ada jadwalnya sendiri. Tuh. Oke, ini yang hajatan, promo hajatan kita ada yang namanya snack box ya. Jadi pakai kotak seperti ini. Biasanya buat wedding, sunatan, selamatan, tahlilan, macam-macam ya. Biasanya kalau orang-orang desa itu banyak yang pesen seperti ini. Pakai box, pakai kotak seperti ini. Ya, lebih praktis daripada menggunakan jajanan basah ya, besoknya udah basi kayak gitu. Mending pakai Sari Roti karena lebih tahan lama. Oke, tadi sudah keliling pabrik ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Di sini perwakilan dari Homeschooling Kaseta Surabaya. Terima kasih sekali untuk Sari Roti yang menerima kita. Kita tadi bisa melihat bagaimana kita bisa atau Sari Roti bisa memberikan produk-produk yang berkualitas. Ini mungkin pengalaman baru untuk adik-adik semuanya dan kalau dirasa kita semua harapannya adik-adik bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dari kunjungan industri kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk Sari Roti yang memberikan kesediaannya untuk kita kunjungan. Terima kasih. Teman, sebelum kita pulang, saya mau nyanyi dulu sama-sama. Ya, ini yel-yelnya Sari Roti ya, yel-yelnya Sari Roti. Nanti yel-yelnya seperti ini. Kalau saya bilang Sari Roti, teman-teman jawab roti Sari Roti, do sola, do si re do.
do, sol, la, do, si, re, do. Nah, gampang ya. Terus nanti saya jawab lagi sari roti, teman-teman jawab rotinya Indonesia. Bisa ya? Roti sari roti, do sol la, do si re do. Sari roti. Rotinya Indonesia. Oke, sip. Berarti hafal semua ya. Sari roti. Roti sari roti, do sol la, do si re do. Sari roti. Rotinya Indonesia. Oke. Sip. Saat kita berpamitan, kita senang banget nih karena kita mendapatkan bingkisan dari Sari Roti. Tentu bingkisannya berupa produk berkualitas dari Sari Roti. Jadi bisa kita nikmati selama perjalanan menuju ke lokasi selanjutnya untuk Isoma, yaitu di Rumah Makan Bundaran Gempol. Setelah perjalanan yang singkat, kita akhirnya sampai di Rumah Makan Bundaran Gempol. Di sini waktunya kita istirahat, mengisi energi, dan menjalankan sholat bagi yang muslim. Setelah beristirahat dan mengisi energi, kita melanjutkan perjalanan factory trip kita ke lokasi yang kedua, yaitu Pia Mami. Tepatnya berada di Gempol. Halo adik-adik, EduTrip selanjutnya kali ini kita berada di Pia Mami, Gempol, Pasuruan. Nah, tadi kan kita udah belajar proses produksi dari sari roti. Kali ini kita akan menambah wawasan proses produksi dari Pia Mami. Pia Mami ini merupakan salah satu produk UMKM dari daerah Gempol, Pasuruan. Tentunya kita akan tahu nih perbedaan apa sih proses produksi skala besar dan skala kecil. Dari tadi kan yang pabrik itu termasuk skala besar dan yang UMKM ini termasuk produksi dalam skala kecil. Tentunya di sini kita akan belajar apa saja bahan dan alat yang digunakan untuk membuat Pia Mami, dan juga kita akan belajar proses pembuatan Pia Mami tersebut. Selain itu kita belajar apa sih sejarah dari Pia Mami ini. Yuk langsung saja kita simak. Nah, sebelum memasuki ruang produksi, kita di briefing terlebih dahulu oleh Kak Ila untuk mengetahui apa saja SOP ketika kita memasuki ruang produksi agar kebersihan makanan tetap terjaga. Setelah itu, kita dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memasuki ruang produksi. Nah, sekarang kita akan memasuki ruang produksi. Sebelum itu, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian memakai sarung tangan, celemek, dan topi agar rambut kita tidak jatuh di makanan. Nah, ini di sini tempat produksinya bikin bapia. Nah, caranya bikin bapia, ini kan yang pertama ini kita ada kulit. Setelah itu ada isian. Isiannya itu kan kita ada macam-macam rasa. Ada kacang hijau, ada coklat, ada nanas gitu. Nah, jadi ini kita mencoba buat yang pia original, isinya kacang hijau. Jadi kita pakai isi yang kacang hijau ya. Nah, yang pertama bisa dipegang ini kayu-kayunya. Sudah dapat satu-satu. Jadi jangan terlalu tekan ya. Jadi seperti ini. Sudah, jangan terlalu lebar, jangan terlalu tekan. Sudah jadi seperti ini. Diambil, kita isi. Diisi. Nah, setelah itu kita tutup.
ditutup seperti ini, jadi kayak bakpao gitu ya, sampai menutup. Sudah jadi, dirapikan ya, diginikan aja, nggak perlu dicubit-cubit aja gini ya. Nah sudah jadi kayak gini, yang jelek ditaruh di bawah, yang ada tutupnya itu taruh di bawah, terus kita pakai ini cetakannya, jadi lebih rapi lagi bulatannya ya. Akhirnya jadi seperti ini, sudah siap untuk di oven. Bisa dicoba lagi ya, diulang dari awal, diginikan aja, satu kali tekan, nah sudah jadi. Nah sudah siap di oven. Nah, di sini adik-adik bisa melihat ya bagaimana suasana dan kegiatan produksi yang berlangsung di Pia Mami. Sangat bersih dan bekerja sama dengan sangat baik ya. Selamat siang, saya Neta, owner dari Pia Mami. Pia Mami ini berdiri sejak tanggal 29 Februari 2012. Jadi sudah mulai berproduksi dengan merek Pia Mami Pia and Cookies hampir 12 tahun. Produksi kami ada 8 macam rasa untuk bakpianya. Jadi kita ada kacang hijau, coklat, pisang keju, durian tape, nanas, juga telo ungu. Produksi kami rata-rata didistribusikan ke area 70% untuk wilayah Surabaya dan 30% ada di Malang, Pasuruan, juga kota-kota besar lainnya. Ke Pulau Madura juga masih rutin ada reseller di sana. Selain berproduksi bakpia, kita juga ada pisang bolen coklat keju, juga keju susu yang mungkin rasanya nggak akan kalah dengan asal muasalnya pisang bolen. Senang sekali dapat kunjungan dari homeschooling Kak Seto. Kita merasa berterima kasih karena sudah mau datang ke Pia Mami. Mudah-mudahan Pia Mami bisa menjadi contoh jika nanti anak-anak setelah lulus sekolah mau berwirausaha. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit ilmu buat masa depan mereka. Wah, nggak terasa ya udah selesai nih EduTrip yang bertema Factory Trip kali ini. Seru banget kan? Kita bisa belajar sambil bersenang-senang. Oke, sampai sini dulu ya EduTrip kita kali ini. Sampai jumpa di EduTrip selanjutnya. Bye-bye.